Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini dengan makalah berjudul Pengikut Imam Zaman, diuraikan oleh Sutomo Alwi. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, yaitu surat 22 ayatnya 47. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun daripada apa yang kamu hitung. Firman Allah tersebut mengandung adanya pengertian bahwa Allah Ta'ala menetapkan umur dunia ini 7000 tahun dihitung dari Adam alaihissalam sampai dengan penghabisannya, dan masa 7000 tahun itu juga telah menjadi ketetapan bahwa hidayah dan kesesatan akan muncul silih berganti. Surat 3 surat Ali Imran ayat 26 juga terdapat di dalam surat 32, yaitu surat Al-Sajdah ayatnya 5. Periode 1000 tahun pertama kemenangan hidayah, kedua kesesatan merajalela, ketiga tauhid ditegakkan, keempat kesesatan timbul dengan luasnya, di mana bangsa Israel menjadi sangat rusak, juga agama Kristen menjadi layu dan mati dalam ribuan tahun ini. Nabi Isa alaihissalam berkata, belum pernah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa yang ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kelima, kemenangan hidayah, di mana Nabi suci Muhammad SAW diutus untuk menegakkan tauhid. Keenam, tersiarnya kesesatan. Ketujuh, di mana zaman yang kita alami ini adalah zaman untuk memenangkan hidayah dari kesesatan. Satu, siapakah
imam zaman itu. Dalam ribuan tahun yang keenam adalah tersiarnya kesesatan, di mana kaum muslimin semakin hari semakin buruk keadaannya, sedangkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam suatu riwayat hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ali menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku datang satu masa di mana Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid-masjid makmur tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka adalah makhluk yang terkutuk di kolong langit. Dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis tersebut secara garis besar menggambarkan kemunduran dunia Islam menjelang abad ke-14 Hijriyah oleh karena mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Surat 9 atau surat At-Taubah ayatnya 67 juga meninggalkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tuhanku, sesungguhnya kaumku memperlakukan Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Surat 25 atau surat Al-Furqan ayatnya 30. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, akhirnya gambaran yang dapat kita ungkap adalah keimanan kaum muslimin mencapai titik terendahnya, dan inilah yang digambarkan di dalam Quran suci surat 32 ayatnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengatur perkara dari langit ke bumi, lalu itu naik kepadanya dalam suatu hari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitungan kamu. Surat 32 atau surat Asy-Sajdah ayatnya 5. Ia mengatur suatu perkara dari langit ke bumi, yang dimaksud adalah turunnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 abad mengalami kejayaan. Lalu itu naik kepadanya dalam waktu 1000 tahun. Maksudnya ialah setelah 3 abad umat Islam ini berangsur-angsur mengalami kemunduran yang klimaksnya berada seputar abad ke-13 Hijriyah. Inilah gambarannya sebagai iman yang sebenarnya telah meninggalkan bumi,
naik ke langit atau bintang suraya yang akan bisa dicapai oleh seorang laki-laki keturunan Persia, yang ramalan ini adalah ramalan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diuraikan dalam suatu hadis yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, ia telah berkata, kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada beliau turun surat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan golongan yang lain dari mereka yang belum pernah berjumpa dengan mereka. Lalu kami bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kemudian beliau tidak menjawab sampai kami bertanya 3 kali. Dan di antara kami ada namanya Salman Al-Farisi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas Salman Al-Farisi dan bersabda, sekalipun iman itu menggantung di bintang suraya, niscaya dapat dicapai oleh laki-laki dari keturunan Persia ini. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.